Good morning, everyone. How are you today? This morning we will listen to the word of God. Let's pray together. Our Father in heaven, we come to give us for God love and care for us. This morning we are ready to listen to your word. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Baik anak-anak dan juga rekan-rekan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya ulangi, mari kita baca sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Anak dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari hari Senin kemarin, yaitu kita sadar bahwa Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk memperhatikan kita, dan kita sadar bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita di dalam hal kita mengendalikan diri, dan kita yakin Tuhan menolong kita. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, bagaimana seseorang dapat mengenal Tuhan, menjadi satu pertanyaan penting di dalam hidup kita. Bahkan dengan cara apakah kita dapat mengenal Tuhan? Tuhan Allah yang tidak kelihatan, tetapi tetap tampak dalam karya dan pekerjaannya yang sempurna. Luar biasa, Amsal mencoba untuk menghayati keberadaan Tuhan seperti keberadaan seorang bapa. Amsal sering mengumpamakan atau melihat Tuhan sama seperti manusia, yang dimana Allah bekerja, Allah berjalan, Allah mendengar, dan juga Allah melihat, dan sebagainya. Maka dari itu kitab Amsal berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat. Jelas sekali bahwa Amsal menyatakan tentang Tuhan yang mempunyai mata untuk melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, artinya bahwa Dia melihat di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Dia dapat melihat kita. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan dapat melihat kita. Mata Tuhan tidak dibatasi secara geografis. Mata Tuhan ada di segala tempat, baik itu di darat, di udara, maupun di laut. Dengan kata lain, manusia tidak dapat bersembunyi dari pengawasan Tuhan. Itulah yang kita pelajari dari satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat 3 ini. Pada saat Adam dan Hawa bersembunyi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berpikir bahwa Tuhan pasti tidak mengetahui keberadaan mereka. Meskipun demikian, Tuhan mencari dan menemukan mereka yang sedang sembunyi. Di hadapan Tuhan, manusia tidak dapat bersembunyi atau menyembunyikan apapun. Dia mengetahui segala sesuatu karena matanya ada di segala tempat. Tuhan mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Mata Tuhan adalah mata yang maha kuasa. Pemazmur berkata, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi." Itu terdapat di dalam Amsal nomor 139 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan dan yang dilihat oleh Tuhan? Amsal menyatakan bahwa mata Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan juga melihat di dalam setiap penguasaan diri kita
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada melihat kita, mengawasi kita, mari kita tetap meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup dalam penguasaan diri. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Biarlah dengan kita memahami bahwa pengawasan Tuhan tidak terbatas, pengawasan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu mengawasi kita dalam keadaan apapun kita. Dan biarlah dengan kesadaran yang kita miliki, kita tetap mengasihi Tuhan dan kita tetap bisa mengendalikan setiap hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini terus mengingatkan kita, menyadarkan kita dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita semakin disadarkan bahwa Tuhan selalu mengawasi hidup kita. Tuhan selalu mengendalikan hidup kita asal kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we forgive our debtor. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, the power, and the glory. Amen.